Bayangin ini, lu lagi duduk di kelas, guru di depan ngomong panjang lebar. Lu nyatet, lu dengerin, tapi pas ujian, lupa semua. Pernah ngerasain kayak gitu? Kalau iya, berarti lu nggak sendiri. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Bukan karena lu bodoh, tapi karena sistem belajarnya yang emang belum efektif buat lu. Hari ini, gue pengen ngajak lu ngobrol tentang sesuatu yang harusnya diajarin dari dulu, tapi nggak pernah benar-benar dijelasin. Ini dia, kunci belajar efektif yang jarang banget diajarin di sekolah. Sistem pendidikan banyak yang fokus ke hafalan. Lu dikasih tumpukan materi, disuruh hafal, ujian, terus lupa. Itu bukan salah lu. Tapi kalau lu pengen berkembang, lu harus ngerti cara kerja otak lu. Otak kita bukan mesin fotokopi. Dia butuh waktu, konteks, dan emosi buat nyerap informasi. Coba pikirin ini. Kenapa lu bisa hafal lagu, tapi nggak bisa hafal rumus? Karena lagu dikasih lewat emosi dan pengulangan alami. Sementara rumus cuma lewat tekanan dan hafalan sesaat. Belajar harusnya kayak denger lagu, asik, berulang, dan masuk tanpa dipaksa. Fokus itu kayak otot, makin sering lu pakai, makin kuat. Tapi inget, itu juga bisa capek. Lu nggak bisa maksa otak lu belajar 4 jam non-stop, terus berharap hasil maksimal. Belajar efektif itu soal strategi bro. Mulailah dengan teknik Pomodoro. 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Ulangi itu 4 kali, lalu istirahat panjang. Kedengarannya simpel sih, tapi ini bisa naikin produktivitas lu 2-3 kali lipat. Dan jangan lupa, tidur yang cukup itu bukan kemewahan, tapi bahan bakar otak. Setiap orang punya gaya belajar beda-beda, visual, auditori, kinestetik, atau campuran. Sedangkan di sekolah, ngajarin kita satu cara aja, duduk, dengerin, catat. Padahal bisa jadi lu belajar lebih baik lewat gambar, gerakan, atau diskusi. Dan sekarang, coba tes gaya belajar lu. Misalnya lu gampang inget info lewat gambar, berarti lu visual learning. Manfaatin itu, entah lu bikin gambar mind map, tonton video, atau bikin catatan warna-warni. Kalau lu lebih suka ngobrol, rekam suara lu sendiri pas belajar, terus dengerin lagi. Ada konsep penting dalam belajar yang disebut spaced repetition. Ini teknik mengulang materi di jarak waktu tertentu. Makin lama, makin jarang. Otak lu akan anggap info itu penting karena terus diulang, bukan karena dibaca 10 kali dalam sehari. Coba pakai aplikasi kayak Anki atau Quizlet. Simpan flashchart, terus ulangi tiap hari sesuai jadwal. Daripada lu belajar semalaman menjelang ujian, mendingan lu sebar belajar lu selama seminggu. Itu lebih efektif dan gak bikin stres. Banyak yang nulis catatan cuma buat nyatet, bukan buat belajar. Catatan yang efektif itu yang ngajak lu mikir, bukan sekedar nulis ulang dari papan tulis. Pakai metode Cornell Note atau mind mapping. Tulis poin utama, kasih pertanyaan di samping, dan ringkasan di bawah. Ini ngebantu lu buat mencerna, bukan cuma merekam. Lu pernah nanya ke diri lu sendiri nggak, kenapa gue belajar ini? Kalau nggak pernah, wajar aja kalau lu ngerasa nggak semangat. Belajar jadi berat karena nggak ada maknanya buat lu. Tapi coba pikirin, apa tujuan besar lu? Lu mau jadi apa? Lu mau bantu siapa? Saat lu ngerti kenapa lu belajar, motivasi itu datang dari dalam. Bukan karena takut nilai lu jelek, tapi karena lu punya misi. Lu nggak bisa tumbuh di tempat yang salah. Kalau lu terus bareng orang yang ngeremehin belajar, yang ngerasa belajar itu beban, lu bisa ikut ke bawah bro. Tapi kalau lu ada di komunitas yang saling dukung, saling sharing materi, belajar bisa jadi menyenangkan dan itu bisa nge-up lu. Coba gabung forum, komunitas, atau bahkan bikin grup kecil bareng temen yang satu frekuensi. Belajar bareng bukan berarti harus bareng terus, tapi saling support dan saling semangatin.
Banyak orang belajar tapi nggak pernah tahu seberapa ngerti mereka. Cuma ngerasa udah belajar, tapi nggak ada review, nggak ada feedback. Itu kayak latihan nembak tanpa papan target. Luangin waktu lu buat review, tes diri lu sendiri, apa yang lu udah kuasai dan apa yang belum. Jangan cuma fokus ke jumlah waktu belajar, tapi juga ke kualitas dan pemahaman lu. Dan pada akhirnya, belajar yang efektif itu bukan soal lu dapat nilai A atau IPK 4,0, tapi soal lu punya skill, punya wawasan, punya mental tahan banting. Lu belajar supaya lu bisa survive, bahkan thrive di dunia yang keras ini. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandang lu. Jangan belajar karena lu takut, tapi karena lu pengen berkembang. Belajar itu bukan beban, itu privilege. Gue nggak bakal bohong, perjalanan belajar itu panjang. Lu bakal jatuh, males, lupa, stuck. Tapi setiap kali lu bangkit lagi, lu makin kuat. Dan ilmu yang lu dapat nggak akan pernah sia-sia, bro. Gua harap setelah lu nonton video ini, lu gak cuma dapat ilmu, tapi lu juga dapat semangat baru. Karena kunci sukses itu bukan di seberapa pintar lu hari ini, tapi di seberapa mau lu belajar terus, hari demi hari. Dan jangan lupa, bro, lu nggak sendirian. Kalau lu suka konten kayak gini, langsung subscribe dan aktifin notifikasi. Karena dari gue buat lo, selalu ada hal yang bisa kita pelajari bareng. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dari gue buat lo.